nanti terkait dengan aplikasi SIP. Itu nanti secara teknis nanti bisa diatur. Yang saya ingin sampaikan pada Pak, supaya kita jangan kaget dengan aplikasi. Jangan usah kaget Pak. Maksud saya begini, ini sebenarnya tidak ada yang baru. Yang tidak agak baru ini hanya mekanismenya. Itu pun sebenarnya saya menganggap bukan hal yang baru. Ya, saya mau katakan prosesnya yang kita belum pahami. Kita mau mulai dari mana itu yang susah. Kalau nanti Edupak sudah jalan, 1 tahun nih Pak, saya kasih di waktu 1 tahun itu sudah mahir semua, sudah mahir. Karena itu yang kita lakukan. Terukur tapi juga nanti akan terukur kita punya kinerja. Dari Edupak nanti ini akan menjadi acuan untuk bisa mengukur kita punya kinerja. Karena itu akan menjadi laporan. Secara teknis bagaimana itu sudah ada terkait dengan angka koefisiennya. Sampaikan tadi koefisien 3,7 sudah ada. Itu yang perlu dipelajari oleh APRI. Bagaimana kita bisa membentuk tim. Jadi karakteristik ini Pak Jan juga pikir bilang, saya tidak bisa menyusun karakteristik ini yang membuat masalah. Kalau kerja sendiri tidak bisa, maka apa dibilang tadi Pak Kadet paling tidak, ya saya selama itu kerja cerdas. Makanya kita bentuk tim Pak. Kan di sini juga misalnya dalam bentuk buku, dalam bentuk makalah kan ada tim perumus. Ada paling tidak kita masuk anggota di situ Pak. Jadi kita cari teman-teman itu masuk tim di situ, dia bisa bikin makalah, bisa menulis dan bisa menjadi editor, bikin tim di situ. Ada yang mata di dalam, ada teman yang pemerintah, tetapi tidak mungkin sama pemerintah yang kedua sebagai ketua tim dengan anggota, karena ada pembagiannya 25% dengan 15% dan 50%. Itu nanti kita lihat yang mana posisi saya di sini. Jadi juga karena kita hanya anggota, memenuhi juga mendapatkan kakak kredit. Salah satu yang baru adalah kita presentasikan di hadapan tim dimasukkan dari Pak Direksi. Nanti itu makalah, bukan hanya sekedar makalah yang kemarin kita proses dari makalah, itu pun hanya mencantumkan jumlah 1 makalah, 3 makalah. Tapi paling tidak ada ikhtiar, ada usaha untuk mencantumkan. Kalau misalnya fisiknya ada, alhamdulillah. Kalau fisiknya belum ada, berarti tidak ada usaha untuk membuat makalah. Kan begitu Pak. Kita harus menghargai setiap usaha orang. Kalau yang tidak bisa kita nilai Pak, kalau misalnya dia tidak mencantumkan sama sekali, biar poin juga kita tunggu di situ bagaimana caranya. Kasih nilai 4 makalah di situ, kalau misalnya dia juga tidak mencantumkan di situ 1 makalah, dia boleh Pak. Jadi untuk kenaikan pangkat jabatan yang itu harus 12 minimal. Saya sudah sampaikan. Tidak berbeda Pak, tidak berbeda aturan yang baru. Ini hanya mengatur terkait memang cara penulisan karya tulis ilmiah dan bagaimana karya tulis ilmiah itu bisa dinilai sebagai angka kredit. Salah satunya adalah yang tadi harus dipresentasikan. Yang sebelumnya juga sebenarnya harus dipresentasikan, tapi tidak dituangkan bahwa harus dipresentasi di depan tim penilai. Sekarang ini kita harus, misalnya Pak Nurhadi bikin makalah, maka Pak Nurhadi harus mempresentasikan makalahnya, mengundang teman-teman dari tim penilai. Di tim penilai itu di eksekutif itu kepala bidang rais, kemudian dari sekretaris kepegawaian dan dari kepegawaian. Jadi itu akan untuk menilai ya, pada saat presentasi. Mungkin yang termasuk mungkin dari perguruan tinggi, barangkali mungkin dari akademisi seperti itu. Itu terkait dengan karya tulis ilmiah. Terkait dengan uji kompetensi, ini yang terakhir karena sudah mau jam berapa ya. Terkait uji kompetensi ini Pak, jangan lagi kita berpikir
Begitu saya. Ada Pak di kabupaten lain, dia bilang tadi itu. Tapi nanti bahkan malah ada yang bilang begitu nih kan. Kalau perlu saya jangan menjadi penghulu, ada jangan saya jadi fungsional. Sekarang Pak tidak boleh bilang begitu, bilang saya tidak usah jadi fungsional, saya kali baru bisa jadi pegawai negeri. Karena semua nanti akan difungsionalkan. Semua nanti difungsionalkan. Di kantor ini kan S4 sudah tidak ada, seksi sudah tidak ada. Yang ada melaksanakan yang menjadi tugas pada seksi ini. Jadi tidak ada lagi eselon. Jadi siapa saja yang diberikan tugas oleh kepala bidang sebagai eselon 3-nya, itu yang akan sebagai koordinator penanggung jawab kegiatan dalam seksi. Jadi tidak ada lagi eselon 4. Jadi terkait dengan hukum diingat Bapak Ibu, uji kompetensi tadi Pak moderator sudah menyampaikan 2 jabatan fungsional tertentu yang ada di Kementerian Agama yang paling strategis, yang paling enak dan paling tidak susah. Kenapa tidak susah? Karena di pembinanya adalah instansi pembinanya adalah di Kementerian Agama sendiri. Kalau Pak Munir tadi di Bappenas yang analisis kebijakan di Kemenkumham, analisis hukum Kemenkumham. Kalau kita, sehingga apa yang saya katakan, uji kompetensi bagi penghulu yang mau jabatan tidak usah kita ragu Pak. Kenapa ragu? Karena itu juga yang membuat kita sampai pada saat ujian kita kemarin Pak, ini saya sampaikan supaya menjadi bahan untuk kita supaya kita berkomitmen. Kemarin Pak, yang hancur kita adalah di manajerial. Ini sebagai gambaran Pak Kasih dalam pemetaan komunitas, komunitas. Sebenarnya memang sangat strategis untuk melakukan pemetaan itu berdasar pada hasil asesmen. Hasil asesmen kemarin uji kompetensi manajerial di uji kompetensi manajerial itu yang paling memberatkan. Kenapa berat? Karena pertama memang ini baru dilaksanakan di jabatan fungsional komunitas. Kemudian yang kedua, dari sisi materi itu belum ada bayangan. Yang ada bayangan sama teman-teman penghulu bahwa ada 3 jenis uji kompetensinya, teknis, manajerial, sosiokultural. Apa isinya manajerial kita tidak tahu. Jenis ujiannya tidak tahu. Karena yang menguji itu adalah memang tim asesor. Kemarin di tahap pertama kita lakukan uji kompetensi dan nanti bulan Juli insya Allah kita lakukan lagi. Mestinya ditangani oleh tim asesor. Tim asesor. Alhamdulillah yang datang hanya 1 orang dari tim asesor. Mestinya dia minimal 3 orang karena saya kenal. Yang hancur Pak, sekali lagi ini tidak. Jadi dari 36 di seluruh Sulawesi Selatan yang ikut uji kompetensi hanya 5 orang Pak. Saya buka ini, hanya 5 orang yang bisa lolos. Hanya 5 orang. Meskipun di kompetensi teknisnya diangkat di atas 90 nilainya, itu masih tetap dia tidak lolos. Karena yang menjadi acuan kita adalah Kemdirjen. Kemdirjen itu mengatakan bahwa nilai maksimal minimal dalam 41. Dalam 41. Jadi kalau di bawah lalu sementara kompetensi manajerial, di kompetensi manajerial ada 5 yang dinilai Pak. Dan rata-rata yang hancur adalah di orientasi hasil. Orientasi hasil, makanya saya minta kepada tim asesor kemarin di Jakarta, mohon nanti petunjuknya untuk paling tidak ada bayangan pada teman-teman kita penghulu yang akan ikut ujian kompetensi. Di orientasi hasil ini memang kita rata-rata bahkan ada yang zero. Jadi apa yang bilang yang tim asesor, biasanya memang itu menjadi biasa itu.
Kita biasanya bagus di konsep, tapi pada saat kita mau implementasi itu yang biasa. Jadi ternyata yang diambil sampel kemarin ada 3 orang yang salah diambil sampel untuk diwawancarai. Ternyata memang hancur di orientasi hasilnya karena itu tadi. Kalau dari sisi konsep dia bisa, tapi kalau saya implementasi melakukan, sama misalnya kalau saya mau ceramah saya terkait dengan cara perhitungan teknik perhitungan angka kredit, mungkin kita sudah paham jalurnya, pembayarannya kita sudah paham, tapi pada saat kita mau implementasi masuk untuk secara teknik, ulangan itu mau ambil lancar kan, bila bagaimana ini? Untung kalau tidak bila jadi berhenti maka saja di buku. Ada Pak, itu datang ke saya bilang bisa jadi Pak, saya di 3D Pak. Tidak usah saya mengusul, tapi tidak betul tinggal Pak mengusul tapi dia 3D Pak. Padahal masih ada masa jabatan, masih 8 tahun, masih memungkinkan Pak, masih bisa dapat vaksin dengan dia itu aja. Jadi sekali lagi terkait dengan kompetensi, insya Allah nanti teman-teman khusus untuk yang mau ikut di kompetensi nanti diusul nanti dari kabupaten bahwa ini nanti calon peserta untuk ikut di kompetensi. Tentu yang dilihat adalah masa jabatannya dalam masa jabatan minimal 1 tahun dalam masa jabatannya, jabatan fungsionalnya. Kemudian dia maksimal 2 tahun, minimal 2 tahun dalam masa golongan. Jadi dia TT golongannya April 2020. Sekarang ini sudah April lewat April 2022, berarti 2 tahun sudah bisa usul. Yang penting minimal dia sudah 1 tahun dalam jabatan fungsional komunnya. Itu sudah bisa dihitung hukum. Jadi itu nanti Pak Kasih Dimas selaku seksi terkait dalam komentarnya itu Pak termasuk dalam yang mau beralih golongan atau alih jabatan itu nanti lihat. Jadi kalau berarti nanti dengan kepegawaian. Jadi yang diusul nanti untuk ikut di kompetensi Pak. Jadi tidak sama dengan kemarin itu kan saya berdasarkan data yang ada di kantor saja, yang ada di kantor. Untuk menyusun aplikasi Edupa, itu pertama. Ya. Yang kedua, menyusun program. Jadi menyusun program terkait penyusunan karya tulis ilmiah KTI. Kita butuh tim Pak, kita Pak untuk bisa nanti bentuk tim untuk penyusunan karya tulis ilmiah. Kan di antara kita ini kan banyak potensi Pak, banyak potensi. Sebenarnya potensi semua tapi ada yang masih ada sembunyi ilmunya, dia sembunyi jurusnya. Mungkin pada untuk tim untuk menyusun karya tulis ilmiah kita butuh tim saja Pak. Mungkin judulnya apa dulu yang kita mau angkat, yang jadi nanti yang mau menyusun lupa di periode Oktober silakan Pak. Jadi penilaian kita di Januari sampai 30 Juni, berarti 6 bulan menyusun lupa untuk menambah angka kredit kita kalau kita mau mengusul naik pangkat di Oktober. Tetapi kalau tidak, berarti nanti di Desember kita menyusun 1 tahun. Jadi kewajiban kita adalah ini harus diingat ini. Kewajiban kita adalah menyusun lupa setiap tahun dari tahun. Kita tetap itu rekap itu dalam 1 tahun. Itulah lupaknya. Untuk diusul. Jadi Pak itu Pak penetapan. Kalau lupa daftar usulan. Jadi kita buat daftar usulan Pak. Setiap tahun itu. Setiap tahun. Jadi jangan lagi bila nanti mau naik pangkat. Tapi setiap tahun kita tetap menyusun lupa. Setiap tahun. Kecuali yang mau mengusul naik pangkat atau naik jabatan di Oktober, berarti dia di pertengahan tahun dia menyusun lupa di Januari, di Juni.
Seperti yang ikut kemarin hukum, mungkin ada yang tidak cukup, bisa menyusun lupa dalam jangka 6 bulan ini untuk mencukupi angka kreditnya untuk naik di Oktober. Misalnya ada, karena tidak semua yang ikut hukum kemarin, ternyata setelah kami buka, karena saya hanya berdasarkan pangkat golongannya, lama pangkat golongannya, ternyata setelah dilihat hasil penilaian tim penilai, ada yang belum cukup. Jadi yang belum cukup ini 6 bulan kita bisa menyusun lupa untuk mencukupkan, baru terbitlah pak baru, lalu ditambah dengan sertifikat. Sertifikat ini Pak SIM. Saya anggap SIM untuk naik jabatan. Tidak diproses sih Pak kalau tidak ada SIM itu sertifikat. Goa berapa yang ikut kemarin? Segera diambil sertifikatnya. Silakan berkomunikasi dengan Ibu Kartini. Ada sangat penting. Saya kira demikian kami sampaikan, dan saya mohon maaf kalau misalnya ada yang mau kita tanya jawab, mungkin bisa lewat WA mungkin saja. Di WA mungkin, atau datang di ruanganku. Lebih bagus kalau datang di ruanganku. Kalau biasa kalau sendiri mama di ruangan itu, nah datang di bicara-bicara, biasa ada inspirasi Pak. Jadi datang lagi saja. Saya terbuka kalau di atas jam kantor kita lagi. Kalau mau di atas jam kantor, saya masih rata-rata ada di kantor di atas jam kantor. Saya kira demikian Pak, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.